وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Azan ya Allah ya sampai di bab kewajiban-kewajiban bagi orang yang sedang ikhram. Jadi ini berlaku untuk ikhram haji maupun ikhram umroh. Bagi orang yang sedang berikhram untuk haji dan umroh diwajibkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya seperti sholat pada waktunya secara berjamaah. Jadi orang-orang yang berikhram tetap menjalankan sholat. Jadi sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan. Kayak kalau ada orang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi kalau nggak sholat, maka ini pengakuannya tinggal pengakuan. Dan kamu jangan sampai ya mengikuti orang-orang seperti itu. Ya. Katakan wali masjid tapi nggak sholat itu. Ya. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang Allah. Ya, berupa merofas, kata-kata yang buruk, bercumbu dengan istri. Ya. Makanya kalau kiranya tidak bisa menahan diri, maka sebaiknya kepergian ke sana ditunda. Artinya kalau orang yang baru nikah, mantan baru yang baru banget gitu, itu tidak direkomendasikan untuk ke sana karena ya, dikit-dikit cium-ciuman, dikit-dikit cium-ciuman. Nah, bukan tempatnya di sana. Artinya kalau ingin melakukan itu ya tentu harus dilakukan di tempat yang tertutup, misalnya di dalam kamar dan seterusnya. Jadi tidak boleh menunjukkan hal-hal itu di jalanan. Kemudian fusuk, melanggar perintah Allah, berbuat kefasikan. Termasuk yang sering saya contohkan sampai Mekah yang merokok di sana itu menurut saya kurang tepat atau kurang pas itu tempat kok guna apa Mekah gunakan untuk merokok itu. Kemudian jidal, berbantah-bantahan, berantem. Sampai dulu saya pernah lihat orang India kalau nggak salah guyur-guyuran teh panas, teh atau jahe panas. Kemudian dan perbuatan maksiat lainnya. Kemudian yang ketiga, menghindari ucapan atau perbuatan yang mengganggu dan menyakiti sesama muslim. Termasuk kemarin kita sudah bahas ya, kalau tawaf segala macam, kalau mau mencium hajar aswad, kalau sholat di belakang makam Ibrahim dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menjauhi larangan-larangan ikhram seperti mencabut rambut atau memotong kuku. Sedangkan bila rambut atau kuku itu lepas dengan tidak sengaja, maka tidak dikenakan denda apa-apa. Jadi belum selesai ritualnya, tapi sudah mencabut-cabut. Kalau potong rambut mungkin enggak ya, tapi kalau ini loh, mencabut ini kadang tuh refleks. Kadang refleks, tangannya masuk di ketiak, cabut-cabut itu. Maka ini harus dibiasakan untuk tidak sembarangan mencabut. Kemudian yang selanjutnya ada menggunakan wangi-wangian di badannya atau pakaiannya, begitu pula pada makanan dan minumannya. Adapun jika ada sisa wangi-wangian yang ia gunakan saat sebelum ihram maka tidak mengapa. Jadi dalam konteks poin yang B ini, kita sebelum menggunakan pakaian ihram, kita boleh menggunakan wangi-wangian. Tapi ketika setelah menggunakan wangi ihram maka tidak diperbolehkan sampai tahallul selesai. Kemudian yang ke C, membunuh binatang buruan atau menghalaunya atau membantu orang berburu selagi ia masuk dalam keadaan ihram. Memang kalau kita kontekan di Mekah, sementara yang saya lihat nggak ada rusa, nggak ada apa namanya kambing gunung yang liar yang lewat sana. Tapi yang ada di sana itu burung dara, burung walet gitu-gitu. Nah, sehingga burung-burung seperti itu pun juga tidak diperbolehkan untuk ditangkap atau dibunuh. Tapi nek ngasih makan malah boleh. Kemudian yang D, memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah karo. Begitu juga memungut barang temuan kecuali jika bermaksud membunuhkan. Karena Rasulullah SAW melarang semua perbuatan tersebut. Larangan ini berlaku bagi yang tidak beriman. Larangan-larangan ini berlaku pula bagi yang tidak beriman. Di
ada tanaman disempali, dijabuti gitu kan, maka itu tidak diperbolehkan. Termasuk ketika kamu lihat ada duit, ada apa yang jatuh, biarin aja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima atau E, meminang atau melangsungkan akad nikah baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, begitu juga menggauli istri atau mencumbunya dengan syahwat selama ia dalam keadaan ihram. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau memang kiranya ini masih manten baru-baru banget gitu, maka sebaiknya keberangkatan ke sana ditunda. Ya. Tapi kalau misalnya, oh ini kan antrinya sudah lama, ini sekarang tidak berangkat, maka ya kalau emang harus tetap berangkat, maka usahakan untuk menjaga diri. Sampai kemudian melakukan hal-hal yang kemudian dilarang dalam syariat. Nah, larangan-larangan tersebut di atas berlaku bagi pria wanita. Adapun yang khusus pria, ada larangan yang khusus yaitu apa? Satu, mengenakan tutup kepala yang melekat. Adapun menggunakan payung atau berteduh di bawah atap kendaraan atau membawa barang-barang di atas kepala tidak lalu. Jadi menggunakan benda yang disebut sebagai penutup kepala, misal kopiah, topi, songkok, imamah, sorban, terus apa lagi? Pokoknya yang benar-benar itu alat penutup kepala itu nggak boleh. Tapi kalau misal dari kain ikhram itu kamu naikkan ke kepala, panas, ya, nah itu masih diperbolehkan. Atau misal kamu kayak orang-orang Papua itu bawa barang taruh di atas kepala. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kedua, memakai kemeja dan semacamnya yang berjahit untuk menutup seluruh badannya atau sebagiannya, begitu juga jubah, sorban, celana, sepatu, kecuali jika tidak mendapatkan sarung lalu ia memakai celana, atau tidak mendapatkan sandal kemudian mengenakan sepatu, maka tidak. Sedangkan bagi wanita diharamkan saat ihram untuk menggunakan sarung tangan menutup muka atau cadar dengan kerudung. Tapi bila ia berhadapan muka dengan kaum pria yang bukan mahram, maka ia wajib menutup mukanya dengan kerudung atas sebagaimana kalau ia tidak dalam keadaan ihram. Ya. Jadi wanita kalau emang nggak pakai cadar, ya ketika papasan sama pria tutup tuh mukanya, biar kemudian tidak dikenali. Sekarang bisa pakai masker itu. Nah, dalam konteks ikram maka pakai masker nggak boleh, pakai cadar nggak boleh, sarung tangan nggak boleh. Apabila seorang yang berikram mengenakan pakaian yang berjahit atau menutup kepalanya, atau mengenakan wangi-wangian, atau mencabut rambutnya, atau potong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka ia tidak dikenakan fidyah. Dan tidaklah segera ia menghentikan perbuatan tadi, ya, karena lupa, ya, saat ingat atau mengetahui hukumnya. Nah, bagi yang sedang ikhram, boleh mengenakan sandal, cincin, kacamata, alat pendengaran, jam tangan, ikat pinggang biasa, ikat pinggang bersaku untuk menyimpan uang dan surat-surat. Boleh. Misalnya bawa itu loh, ikat pinggang yang gede kayak punya orang-orang Betawi. Kemudian diperbolehkan mengganti pakaian ikhram dan mencucinya setelah mandi dan membasuh kepala. Apabila sebab mandi dan basuh kepala tadi rambut yang rontok tanpa disengaja, maka ia tidak dikenakan apa-apa. Begitu juga halnya jika ia terkena luka, maka tidak boleh. Baik, Ikhwan Fillah azani Allah yakum, kita masuk di adab berziarah ke Masjid Nabawi. Di konteksnya di Mekah ya. Sekarang kita ke Madinah. Mekah Madinah itu kalau jalur darat itu sekitar 4 jam kalau naik mobil. Sekarang dengan kereta cepat itu katanya cuma 30-40 menit. Yang pertama, disunahkan bagi Anda pergi ke Madinah kapan saja dengan niat ziarah ke Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjid Haram. Itu bagaimana sabda Nabi SAW. Makanya saya selalu katakan atau sering katakan ke kalian tuh, mumpung masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, ya, dan ilmu nggak harus di bangku kuliah semuanya. Artinya kamu kuliah apa ya silakan, tapi tambahi gitu loh. Ilmu editing, ilmu marketing, ilmu apa namanya yang terkait dengan nanti kamu survive. Karena
faktanya, ya faktanya ini fakta gitu. Bahwasanya ada ibadah-ibadah yang nggak bisa kamu kerjakan kecuali dengan biaya. Ya, dimulai dari yang rukun Islam itu ada zakat. Kamu kalau nggak punya duit ya nggak bisa zakat. Kemudian di luar itu ya apa zakat ya. Kemudian haji jamaah. Termasuk haji adalah umroh. Kamu nggak bisa umroh kalau nggak bayar. Apa kalau nggak punya duit. Terus untuk ziarah ke Nabawi juga sama. Ya, maka saya mendorong kalian ya anak-anak muda laki-laki ya untuk kemudian memperkaya ilmu ya. Tentu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah melalui ibadah-ibadah yang nanti dibayar. Jadi jangan dibalik. Pengen sugih, baru nggak ngopo, seneng-seneng lah itu salah. Pengen sugih nggak ngopo, ya biar bisa ngumrohkan bapak ibu saya, hajikan bapak ibu saya. Itu insya Allah cita-cita mulia ya. Orang-orang yang punya cita-cita mulia itu insya Allah akan dibantu oleh Allah. Ya. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih single, mumpung belum punya tanggung jawab macam-macam ya, maka usahakan semua itu. Manifestin azani Allah wa iyyakum. Ya, dan di sana itu pahalanya 1.000 kali lebih banyak daripada masjid sekitar kita. Ketika ngomongkan masjid haram, eh, Mekah itu 100.000 kali. 100.000 kali itu sekitar 50-an tahun, 54 tahun. Ya, jadi kamu sholat sekali di sana itu pahalanya lebih besar 54 tahun daripada di sini. Jadi kamu sholat di sini 54 tahun itu ditebus sekali di sana itu susuk. Nah, maka yang harus kita pahami adalah ketika keutamanya sedemikian besar, maka kalau kita bisa pergi ke sana sering-sering itu menang kayak gitu. Ya, jadi mumpung kamu belum punya duit, berusahalah untuk kemudian punya. Ketika sudah punya dan bisa ke sana, maka ya berusahalah untuk berangkat lagi. Kalau perlu diagendakan untuk liburan keluarga tiap bulan ke Mekah Madinah gitu. Ya, jangan cuman ke Tawangmangu, jangan cuman ke mana Waduk Cengklek, jangan cuman ke mana. Jadi agendakan yang baik-baik. Insya Allah, Allah mudah. Yang kedua, ziarah ke Masjid Nabawi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Oleh karena itu tidak perlu berikhram maupun baca talbiyah. Artinya gini loh, kalau kamu misal mau umroh mandiri, mau berangkat langsung dari mana namanya Indonesia langsung ke Mekah tanpa ke Madinah, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita ke tempat Nabi SAW, ke Masjid Nabi SAW itu tuh karena kita pengen ziarah. Ziarah siapa? Ya makam Nabi SAW dan juga makam kaum muslimin yang ada di Baki di sana. Ya, jadi jangan sampai dibalik-balik. Oh, umrohku nggak sah nih kalau aku nggak sampai Madinah. Tidak ya. Jadi artinya kamu nanti kalau kamu bawa ibumu, bapakmu yang udah sepuh, gitu kan, sampai ke Mekah, gitu kan, dan memang kondisi tidak memungkinkan untuk sampai ke Madinah ya nggak usah, jangan dipaksakan. Tapi kalau kemudian memungkinkan ya mau. Ya. Yang ketiga, apabila Anda telah sampai ke Masjid Nabawi, masuklah dengan mendahulukan kaki kanan lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi SAW agar dia Allah memukakan untuk Anda segala pintu rahmatnya. Jadi bacanya harus hati-hati nih. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat untuk Nabi dan mohonlah kepada Allah agar dianya kembali kepada Allah membukakan untuk Anda segala pintu rahmat dan bacalah A'udzubillahil adzim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, Rabb yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia, ya, kepada kekuasaannya yang Maha Hulu dari godaan setan yang terkutuk, yang Allah buka, ya Allah bukakanlah segala bagiku segala pintu rahmat. Allahumma ftahli abwaab. Ini yang terakhir ini kan doa masuk masjid ya. Ini perlu kamu baca setiap kali masuk masjid. Allah maftahli abwaaba rahmati. Doa ini juga dianjurkan dibaca setiap masuk masjid yang lain. Sampai depannya. A'udzubillahil adzimi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allah maftahli abwaaba. Yang keempat, setelah masuk ke Masjid Nabawi, segeralah Anda melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini juga berlaku di semua masjid ya. Tahiyatul masjid. Afdalnya sholat ini dilakukan di Raudhah jika mungkin. Raudhah ini
tempat di dekat makam, antara makam dan Masjid Nabawi. Ini biasanya ramai sekali. Kemudian kalau nggak mungkin lakukan di tempat lain. Yang kelima, kemudian menujulah ke makam Rasul SAW dan berdiri di depannya menghadap ke arahnya, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam ya untuk Nabi SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada doanya, Allahumma atihil wasilah wal fadilah, ya Allah berilah kedudukan tinggi di surga serta kemuliaan untuk beliau. Wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau di tempat terpuji yang kau janjikan. Allahumma ajzihi an ummatihi afdalul jannah. Ya Allah, limpahkanlah balasan pahala ya kepada beliau yang telah menyampaikan risalah, sebaik-baik risalah kepada umat. Ya, jadi dan ya hanya ini gitu loh. Artinya nggak ada aneh-aneh yang kayak dilawan orang-orang sufi, itu nggak ada. Yang minta supaya tangan Nabi dikeluarkan, yang katanya Nabi keluar nyium dengkulnya, gitu ada. Makanya ya Allah, saya tuh kadang tuh kalau ingat atau tahu video-video mereka tuh, saya tuh sampai apakah mereka nggak takut gitu loh, nanti kalau kemudian nanti di akhirat tuh ditanyain, kok kamu berani berdusta seperti itu gimana? Kemudian bergeserlah Anda sedikit ke sebelah kanan agar dapat berhadapan di makam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohonkan ampun dan rahmat untuk beliau radhiyallahu anhu. Kemudian bergeser dikit lagi ke sebelah kirinya, kanan kiri, agar Anda dapat berada di hadapan makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Kemudian yang kelima, disunahkan juga berziarah ke Masjid Kuba dalam keadaan telah suci dari hadas dan melakukan sholat di dalamnya, karena Nabi SAW melakukan hal itu dan menganjurkannya. Kemudian yang keenam, disunahkan pula berziarah ke makam Baqi, makamnya Utsman radhiyallahu anhu di Baqi, dan juga makamnya para syuhada Uhud dan makamnya Hamzah. Ucapkanlah salam dan berdoa untuk mereka, karena Nabi SAW pernah menziarahi mereka dan berdoa untuk mereka. Beliau SAW mengajarkan para sahabat apabila mereka berziarah akan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doanya ya. Jadi nggak perlu bawa Quran, dibaca Quran di kuburan, nggak perlu. Jadi kalau kamu ziarah kubur, ya ada di komplek makam, ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Di Madinah Nabawiyah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk diziarahi selain Masjid Nabawi dan teman-teman yang telah disebutkan. Oleh karena itu, janganlah memberatkan diri dan berpayah-payah mengerjakan sesuatu yang tidak ada pahalanya, bahkan mungkin akan mendapatkan dosa karena perbuatan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah memberikan taufiknya. Ya, jadi nggak perlu kemudian nyari masjid yang lain. Dihubungi semua masjid nggak perlu. Allah. Kemudian kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji. Terdapat beberapa keliruan dalam ihram. Yang pertama, melewati mikot tanpa berihram dari mikot tersebut hingga sampai ke Jeddah atau tempat lain. Ihramnya justru dilakukan setelah melewati mikot. Jadi ada tempat namanya mikot. Di mikot itulah seorang itu berihram. Kok lewat mikot tanpa ihram? Ihramnya justru dilakukan setelah lewat mikot. Nah, hal ini menyalahi perintah Rasulullah SAW yang mengharuskan setiap jamaah haji agar berihram dari mikot yang dilalui. Jadi bukan malah sampai Mekah baru mikot, baru berihram ini. Bagi yang melakukan hal tersebut agar kembali ke mikot yang dilalui tadi dan berihram dari mikot itu, kalau memang memungkinkan. Jika nggak mungkin, maka ia wajib bayar fidyah dan menyembelih binatang kambing sebagai fidyah di Mekah dan memberikan keseluruhannya kepada fakir miskin. Ketentuan tersebut berlaku bagi yang datang laku darat darat. Jadi kalau memang sudah kebablasan masuk, keluar lagi, nah, lakukan mikot dan baru masuk lagi. Maka jika tidak melintasi salah satu dari kelima mikot yang sudah maklum, maka ia dapat berihram di tempat yang sejajar dengan mikot pertama yang dilalui. Yang kedua, sudah membuka pundak kanan sejak di mikot.
Padahal membuka pundak kanan hanya disyariatkan dari sejak memulai tawaf qudum hingga selesai tawaf. Ini sudah melakukan irtiba sejak diri mikot itu kurang tepat. Harusnya dilakukannya adalah setelah atau saat mulai tawaf pertama, tawaf qudum, tawaf pembukaan. Kemudian beberapa kekeliruan dalam tawaf. Yang pertama, memulai tawaf sebelum Hajar Aswad. Sedangkan yang wajib harusnya dimulai dari Hajar Aswad. Jadi harusnya cari di Hajar Aswadnya, dari situ kemudian mulai. Kemudian yang kedua, tawaf di dalam Hijr Ismail. Itu berarti ia tidak mengelilingi seluruh Ka'bah, tapi hanya sebagian saja, karena Hijr Ismail termasuk Ka'bah, maka dengan demikian tawafnya tidak sah. Jadi dia berpendapat kalau Hijr Ismail ini adalah tempat yang sangat mustajab doa, sehingga dia tawafnya cuma di situ tawaf. Maka ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga, ramel, lari atau berjalan cepat dengan langkah yang pendek pada seluruh putaran. Yang ketujuh, padahal nomor itu hanya dilakukan pada 3 putaran pertama, adapun hanya dalam tawaf qudum saja, tidak pada tawaf yang lainnya. Jadi ramel itu pada 3 putaran yang pertama saja. Kemudian yang keempat, berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad, kadang-kadang sampai pukul-memukul, saling mencaci. Hal ini nggak boleh karena dapat menyakiti sama muslim. Di samping memaki dan memukul sama muslim itu dilarang kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Maka tidak mencium Hajar Aswad sebenarnya tidak membatalkan tawaf, tawafnya tetap sah sekalipun tidak menciumnya, maka cukuplah dengan berisyarat melambaikan tangan kepada Hajar Aswad dan bertakbir di saat berada saja dengan Hajar Aswad, walaupun dari jauh, ya, walaupun dari atas. Nah, sekarang kan ada lantainya, apa namanya? Ada 4 lantai itu yang di luar pusaran atau tempat utama buat tawaf itu kan ada 4 lantai, bisa dari sana sambil melambaikan tangan. Yang kelima, mengusap-usap Hajar Aswad dengan maksud untuk mendapatkan barokah dari batu ini. Hal ini bid'ah dan tidak punya dasar sama sekali dalam syariat Islam, sedangkan menurut tuntunan Rasulullah SAW cukup dengan menjamah, mengelus, megang, atau menciumnya saja. Itu pun kalau memungkinkan untuk mencium, karena untuk mencium itu masukin kepala, lubangnya satu, yang pengen memasukkan kepalanya itu ribuan orang, maka ini tentu menyulitkan. Yang keenam, menjamah seluruh pojok Ka'bah, bahkan kadang-kadang menjamah dan mengusap-usap seluruh dindingnya, padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu kecuali kepada Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ini biasa orang Indonesia. Jadi dinding Ka'bah itu diulap, itu usap-usap gitu. Ya, bajunya pakaiannya itu tempel ini. Nggak perlu ya kita bertabaruk seperti itu. Makanya ya alhamdulillah ya, yang namanya Mekah Madinah itu yang kelola itu orang Saudi. Kalau dikelola orang Indonesia itu mungkin dinding-dinding Mekah itu atau dinding-dinding di Madinah itu sudah dikasih macam-macam, sudah dikasih buku rampe aneh-aneh itu. Allah Ta'ala. Yang ketujuh, menentukan doa khusus setiap putaran dalam tawaf, karena hal itu nggak pernah dicontohkan Nabi SAW. Adapun yang beliau lakukan setiap melewati Hajar Aswad adalah bertakbir pada setiap putaran antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Beliau membaca ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil muter takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu sampai di Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani nanti ada tanda lampunya. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedelapan, mengeraskan suara pada waktu tawaf, bagaimana dilakukan oleh sebagian jamaah atau para mutawif yang dapat mengganggu orang lain. Ini yang saya contohkan kemarin. Jadi dia nggak cuma memimpin berdoa, tapi malah nyanyi barang, nyanyi Indonesia Raya, nyanyi macam-macam, ya lawaton, nggak boleh ya. Di sana itu hanya ucapan-ucapan doa, dan itu ya masing-masing berdoa, nggak usah dipimpin. Ya. Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, nggak usah. Ya. Apalagi doa itu doa yang mudah, artinya doa yang sering orang ucapkan, doa yang dipahami banyak orang. Jadi cukup aja sampaikan ke Pak Ibu, ayo kita nanti dari sini ke sini baca Robbana atina fid dunya hasanah. Ini udah baca sendiri-sendiri, nggak usah teriak-teriak, nggak usah dipimpin, nggak usah bareng-bareng. Yang kedelapan, berdesak-desakan untuk melakukan sholat di depan makam Ibrahim. Hal ini menyalahi sunnah dan sampai mengganggu orang yang sedang tawaf. Sholat 2 rakaat dapat dilakukan di tempat lain di dalam masjid Nabawi. Kalau memungkinkan di belakangnya, nggak mungkin kan karena ramai, cari tempat lain. Tempat lain di mana ya? Di sejajar di belakangnya itu. Walaupun di lantai 4 ya nggak apa-apa. Gitu.
Nah, ada pun beberapa keliruan dalam sa'i. Yang pertama, ada sebagian jamaah haji ketika naik ke atas Safa dan Marwah, mereka menghadap Ka'bah dan mengangkat tangan ke arahnya sewaktu membaca takbir, seolah-olah mereka bertakbir untuk sholat. Jadi keliru karena Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau yang mulia hanyalah di saat berdoa. Jadi bukan kemudian apa namanya eh, takbir kayak sholat gitu. Allah Akbar gitu enggak ya. Angkat tangan aja gitu melambaikan. Di bukit itu Safa cukuplah membaca tahmid takbir serta berdoa kepada Allah suka hati sambil menghadap kiblat. Dan lebih utama lagi baca zikir yang dilakukan Nabi SAW saat beliau berada di bukit Safa dan Marwah. Yang kedua, berjalan cepat pada waktu sa'i antara Safa dan Marwah pada seluruh putaran. Ini keliru. Padahal menurut sunnah Nabi SAW berjalan cepat itu hanya dilakukan antara kedua tanda hijau saja. Adapun yang lain berjalan biasa. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kekeliruan lagi di Arafah. Satu, ada sebagian jemaah haji yang berhenti di luar batas Arafah. Arafah sekarang dipagar ya. Jadi jangan sampai keluar dari batas Arafah. Dan tetap tinggal di tempat tersebut hingga terbenam matahari. Padahal harusnya masuk ke dalam. Kemudian mereka berangkat ke Musdalifah tanpa wukuf di Arafah. Ini keliru besar yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan nilai haji. Karena al-hajju Arafah. Inti haji itu Arafah. Karena sungguhnya haji itu adalah wukuf Arafah. Untuk itu mereka wajib berada di dalam batas Arafah, bukan di luarnya. Maka hendaklah mereka selalu memperhatikan masalah wukuf ini dan berusaha untuk berada di dalam batas Arafah. Jika mendapatkan kesulitan, hendaklah mereka memasuki Arafah sebelum terbenam matahari dan terus menetap di sana hingga terbenam matahari. Cukup bagi mereka masuk Arafah di waktu malam, khususnya pada malam hari raya Kurban. Yang kedua, ada sebagian mereka yang pergi meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Jadi masih sore pergi. Ini tidak boleh karena Rasulullah SAW melakukan wukuf di Arafah sampai matahari terbenam dengan sempurna. Sampai masuk waktu maghrib. Kemudian yang ketiga, berdesak-desakan untuk naik ke Jabal Arafah, Gunung Arafah. Hingga puncaknya yang dapat menimbulkan banyak bahaya, padahal seluruh padang Arafah adalah tempat wukuf. Naik ke atas Gunung Arafah tidak disyariatkan, begitu juga sholat di tempat itu. Artinya gini, kalau mau naik silakan, tapi kalau nggak memungkinkan jangan. Apalagi kamu bawa orang tua gitu, terus kamu tinggal orang tua atau orang tua aja naik akhirnya kepleset, kurang tepat. Yang keempat, ya, ada sebagian jamaah haji yang menghadap ke arah Gunung Arafah ketika berdoa, padahal menurut sunnah adalah menghadap kiblat. Jadi bukan gunung itu yang menjadi acuan, tapi kiblat. Gunungnya gunung batu. Kemudian yang kelima, ada sebagian jemaah haji membuat gundukan pasir dan batu kerikil pada hari Arafah tempat tertentu. Ini suatu perbuatan yang tidak ada di sana sama sekali. Jadi mereka yang merasa nggak bisa naik ke gunung akhirnya gawe gunung-gunungan terus tidak. Ini kurang tepat, aneh-aneh. Kemudian beberapa kekeliruan ketika di Musdalifah. Yang pertama, sebagian jemaah haji di saat pertama kali tiba di Musdalifah sibuk memungut batu kerikil sebelum melaksanakan sholat maghrib dan isya. Di sholat dulu, dan mereka berkeyakinan bahwa batu kerikil untuk melempar jumlah ini harus diambil dari Musdalifah. Enggak ya, diambil dari jalan yang lain boleh. Yang benar adalah dibolehkan mengambil batu itu dari seluruh tempat di Tanah Haram, sebab keterangan yang benar dari Nabi SAW bahwasanya tidak pernah beliau meminta agar dibungutkan untuk beliau batu-batu pelempar jumlah akobah itu dari Musdalifah. Hanya saja beliau pernah dibungutkan untuknya batu-batu itu di waktu pagi ketika meninggalkan Musdalifah setelah masuk Mina. Selebihnya batu-batu itu beliau pungut dari Mina. Ada pula sebagian mereka yang mencuci batu tersebut dengan air, padahal ini pun tidak disyariatkan, tidak perlu. Parah lagi ada yang bawa kemudian dari Indonesia, biar setannya di Indonesia minggat, itu nggak tepat. Ada juga yang nggak mau mungut kerikil, malah pakai sendal, itu nggak boleh itu. Ada yang kayak gitu. Kemudian beberapa keliruan ketika melempar jumroh. Ketika melempar jumroh ada sebagian jemaah haji yang beranggapan bahwa mereka sedang melempar setan, maka mereka melemparnya dengan penuh kemarahan disertai caci maki terhadapnya, padahal melempar jumroh ini semata-mata syariat untuk melaksanakan zikir kepada Allah. Ya, jadi kalau versi yang benar ya melempar jumroh itu ya kita mengikuti sunnah, bukan melempar setan ada setan dicentang di situ enggak. Makanya ya lempar aja. Allah Akbar lempar, Allah Akbar lempar. Gak usah kemudian ketok emosi gitu. Terus bandemnya pakai batu yang gede gitu enggak. Yang kedua, sebagian mereka melempar jumroh dengan batu besar ini ada yang atau dengan sepatu atau dengan kayu. Ini perbuatan berlebihan dalam masalah agama yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang disyariatkan dalam melempar adalah batu kecil besar kotoran kambing, kecil banget tahu, kecil ya, sak neker-neker dulu. Yang ketiga, berdesak-desakan dan pukul-pukulan di dekat tempat jumroh.
untuk dapat melempar. Sedangkan yang disarankan adalah melempar dengan tenang dan hati-hati dan berusaha semampu mungkin tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, melempar seluruh batu tersebut barengan. Jadi suruh melempar 7 kali, itu 7 digenggam dilempar semua. Menurut pendapat ulama, hal tersebut hanya dihitung satu. Nah, yang disarankan dalam melempar batu satu persatu sambil bertakbir pada setiap lemparan, bukan kemudian dibandingkan semuanya. Yang kelima, mewakilkan melempar sedangkan ia sendiri mampu, hanya karena tidak ingin sulit dan desak-desakan. Padahal mewakilkan untuk melempar hanya diberikan buat mereka yang sakit dan tidak mampu. Allah. Kemudian kekeliruan dalam tawaf, ketika tawaf wada. Sebagian jamaah haji meninggalkan Mina pada hari Nafar, yaitu 12 dan 13 Dzulhijjah sebelum melempar jumroh dan langsung melakukan tawaf wada. Kemudian kembali ke Mina untuk melempar jumroh. Setelah itu mereka langsung pergi dari sana menuju negara masing-masing. Dengan demikian akhir perjumpaan mereka adalah dengan tempat-tempat jumroh, bukan dengan Baitullah. Padahal Nabi SAW bersabda, la yanfironna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Jangan sekali-kali seorang meninggalkan Mekah sebelum mengakhiri perjumpaannya dengan tawaf di Baitullah Al-Haram. Maka dari itu tawaf wada wajib dilakukan setelah selesai dari seluruh amalan haji dan beberapa saat sebelum bertolak. Setelah melakukan tawaf wada, hendaknya jangan menetap di Mekah kecuali untuk suatu keperluan. Jadi kalau udah tawaf wada itu ya keendang segera pulang ke negerinya masing-masing. Oh masih ada urusan nih, sudah di Mekah. Nanti mau pulang 5 hari lagi atau apa ada lagi kalau memang mungkin. Yang kedua, seusai melaksanakan tawaf wada, sebagian mereka keluar dari masjid dengan jalan mundur. Ya, sambil menghadapkan muka ke Ka'bah. Mereka kira bahwa hal itu merupakan penghormatan kepada Ka'bah. Perbuatan ini bid'ah dan tidak ada dasar yang substansial. Ya. Yang ketiga, saat sampai di pintu haram, setelah melakukan tawaf wada, ada sebagian mereka yang berpaling ke Ka'bah dan mengucapkan berbagai doa seakan-akan mereka mengucapkan ucapan selamat tinggal kepada Ka'bah. Jadi juga bid'ah kan syariat. Ya, jadi kita melihat Ka'bah itu ya sebagai sebuah kiblat kaum muslimin, tapi kita nggak boleh berlebih-lebihan sampai mengagungkan dengan cara-cara yang nggak tepat. Kemudian kekeliruan ketika ziarah ke makam Masjid Nabi SAW di Madinah. Yang pertama, mengusap-usap dinding dan tiang-tiang besi ketika ziarah makam Nabi SAW dan mengikatkan benang-benang atau semacamnya pada jendela-jendela untuk mendapatkan berkah. Sedangkan keberkahan hanyalah terdapat dalam hal yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya dan bukan dalam urusan-urusan yang bid'ah. Jadi itu masalah ya. Mungkin tadi saya bilang kalau nggak dijaga sama apa namanya orang-orang yang sekarang, orang-orang Saudi atas izin Allah tentunya, ya bisa jadi itu udah pating kerandil macam-macam di sana itu. Yang kedua, pergi ke gua-gua di Gunung Uhud, begitu juga Gua Hira, Gua Sur di Mekah dan mengikatkan potongan-potongan kain di tempat-tempat itu, di samping membaca berbagai doa yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala, serta berusaha payah untuk melakukan hal tersebut, semua itu adalah bid'ah dan tidak ada dasarnya sama sekali dalam syariat Islam yang suci. Jadi tabaruk yang salah itu ya salah. Kemudian yang ketiga, menziarahi beberapa tempat yang dianggapnya sebagai tanda peninggalan Rasulullah SAW, seperti tempat mendekamnya unta Nabi SAW, sumur Khotam, maupun sumur Usman, dan mengambil pasir dari tempat-tempat ini dengan mengharapkan barokah, ini juga kurang tepat. Yang keempat, memohon kepada orang-orang yang telah mati ketika berziarah di pemakaman bagi syuhada Uhud, ya, kuburan apa namanya di Mekah, serta melemparkan uang ke pemakaman untuk mendapatkan diri, mengharapkan berkah, mendapatkan rezeki yang besar, maka ini adalah peniruan besar, bahkan termasuk perbuatan syirik yang terbesar menurut pendapat para ulama berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, karena ibadah ini hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh sama sekali mengalihkan tujuan ibadah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti berdoa, menyembelih kurban, bernazar dan jenis ibadah lainnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa annal masajida lillah wa la tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di samping menyembah Allah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah memperbaiki keadaan umat Islam dan memberikan pemahaman dalam agama serta melindungi kita dan seluruh umat Islam dari fitnah yang menyesatkan dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah Ta'ala alam.